Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fairus Nela Kusama dengan NIM 0703212071 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang plagiarisme. Apa sih itu plagiarisme? Apa saja jenisnya? Dan bagaimana cara untuk mengurangi tindakan plagiarisme tersebut? Yuk sama-sama kita bahas dan kita simak di video pembahasan berikut ini. Apa itu plagiarisme? Nah, secara umum, plagiarisme merupakan suatu tindakan mengambil ide orang lain atau karya orang lain dan mengakui seakan-akan ide atau karya tersebut adalah milik sendiri. Nah, bagaimana plagiarisme menurut para ahli? Salah satunya yaitu Ridatilah. Plagiarisme diartikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan dan perampasan sebuah ide untuk kemudian diakui menjadi milik sendiri. Selanjutnya yaitu plagiarisme secara etimologis. Plagiarisme secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, tepatnya dari kata plagiarism, yang berarti pencurian karya tulis, sama seperti pengertian plagiarisme dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian plagiarisme adalah peniruan suatu karya yang melanggar hak cipta. Selanjutnya ada plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama ada plagiarisme kepengarangan, yaitu suatu karya bisa dalam bentuk teks, bisa buku yang sudah ditulis orang lain namun diakui sebagai milik sendiri. Yang kedua ada plagiarisme sumber, yaitu suatu teks atau buku ditulis dengan sumber tetapi sumbernya tidak dicantumkan. Nah, yang ketiga ada plagiarisme kata demi kata, yaitu plagiarisme yang hanya meniru beberapa kata saja namun tetap tidak menyebutkan sumbernya. Yang terakhir ada plagiarisme ide. Plagiarisme jenis ini adalah plagiarisme yang paling susah untuk dibuktikan, sebab yang namanya ide bisa saja menjadi milik banyak orang sekaligus dalam satu waktu. Selanjutnya ada plagiarisme berdasarkan unsur kesengajaan. Yang pertama ada plagiarisme sengaja, yaitu peniruan karya tulis dengan unsur kesengajaan. Yang kedua ada plagiarisme tidak sengaja. Semakin banyaknya karya tulis yang dibuat, hal ini tidak menutup kemungkinan ada dua penulis yang tidak saling mengenal, namun bisa menciptakan karya yang hampir sama. Selanjutnya ada jenis plagiarisme berdasarkan pola. Yang pertama ada antarbahasa, yaitu yang diterjemahkan ke bahasa lain tanpa ada tambahan ide. Yang kedua ada parsial, yaitu peniruan sebuah karya tulis namun hanya sebagian, sisanya ditambahkan dengan pemikiran sendiri. Yang ketiga ada autoplagiarisme, yaitu tindakan penjiplakan seorang penulis terhadap karya milik sendiri. Yang keempat ada total, yaitu penjiplakan yang benar-benar meniru dari karya orang lain 100%. Selanjutnya ada plagiarisme berdasarkan penyajian. Yang pertama ada struktur gagasan, yaitu tindakan menyontek suatu struktur. Yang kedua ada kata kunci. Teks kebanyakan dibuat dengan kata kunci, hanya teks yang diwujudkan sebagai karya seni saja yang sulit ditemukan kata kuncinya. Yang ketiga ada kain perca, yaitu peniruan kepenulisan secara keseluruhan tanpa ada referensi atau sumber yang dicantumkan. Selanjutnya ada parafrasa, yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan mengotak-atik kalimat dan kata-kata. Yang terakhir ada verbatim, yaitu jika plagiarisme sebelumnya dari beberapa sumber, maka verbatim hanya berasal dari satu sumber saja. Tipe-tipe plagiarisme dalam dunia akademik, Britek, Crossman, and Brodia menjabarkan hal-hal yang termasuk dalam plagiarisme, yaitu menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa menuliskan referensi, melakukan kutipan langsung tanpa menuliskan referensi, menggunakan materi perkuliahan ataupun presentasi orang lain tanpa menuliskan referensi, melakukan parafrase dengan mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa menuliskan referensi,
Yang terakhir, menyalin tugas orang lain ataupun mengumpulkan tugas orang lain sebagai tugas sendiri. Yang terakhir kita akan membahas bagaimana cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, memparafrase, yaitu menggunakan ide gagasan orang lain tetapi menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah ide tersebut. Selanjutnya yaitu mensitasi. Ketika menggunakan tulisan orang lain, harus mencantumkan sumbernya dengan jelas. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Membuat daftar pustaka terhadap semua referensi yang digunakan. Nah, sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.